Belakangan orang-orang ribut. SBY senang anaknya jadi menteri itu, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Karena siapapun yang aktif jadi pimpinan atau politik, kalau nggak jadi presiden, ya minimal jadi menteri lah. Saya hanya ingin mengulas tentang sesungguhnya kita bangsa yang begitu berbudaya, beradab, khususnya menjaga keluarganya, membuat keluarganya senang dan bahagia dengan cara apapun, kalau perlu dengan cara apapun. Biasanya di kalangan tokoh, pemimpin, pejabat, ingin anak-anaknya maju melebihi dirinya. Walaupun sang bapak tidak tahu kapabilitas, kualitas, kecerdasan, wawasan, bahkan kelayakan untuk jadi orang yang dihormati karena punya jabatan tertentu. Tapi biar gimana orang kita ini, orang Indonesia ini pasti sayang pada anak-anaknya. Ingin anak-anaknya maju. Ingin anak-anaknya melebihi dirinya. Hari ini kita diperlihatkan apapun tanggapan orang, pendapat orang. Jokowi adalah orang Indonesia terbaik yang amat sayang pada anaknya. Bahkan rela dengan kekuasaannya mengabaikan konstitusi, peraturan perundang-undangan, etika, bahkan kesannya otoriter. Ketika dengan strategi taktik yang dipersiapkan sekian lama, akhirnya Gibran jadi calon wakil presiden. Bahkan sekarang disebut sudah jadi. Terlihat Jokowi senang menganggap anaknya sudah jadi wakil presiden. SBY tentu berpikir yang sama. Terlalu lama anaknya tampil setelah lepas dari dinas TNI. Tak ada gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan yang mengangkat AHY tampil ke permukaan nasional. Ketika bergabung dengan 02 Partai Demokratnya, pasti harapannya punya kesempatan dapat jabatan yang lebih, setidaknya menteri. Kalau 02 menang. Ada keajaiban untuk, ada kehebatan Jokowi juga, nggak perlu nunggu Prabowo jadi presiden, ya AHY dijadiin menteri untuk memperkuat dan menambah kekuasaan koalisi Jokowi. Saya nggak sebut koalisi 02 karena sebenarnya dua capres ini berhadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo. Balik kepada persoalan sayang anak, saya jadi ingat omongan almarhum Babe Ridwan Saidi. Katanya, kita jangan pernah gendong-gendong, angkat-angkat anak kita supaya tampil jadi orang gede. Karena kita juga kudu tahu apa dia berkualitas, punya kapabilitas. Tapi yang paling penting, biarin dia jalan sendiri, biarin dia menjadi mandiri, memiliki kecerdasan, memiliki wawasan, memiliki semangat, target-target hidupnya. Anak yang kita tuntun, kata Babe, itu nggak bakal jadi orang, nggak bakal hebat. Kenapa? Karena dia masih bisa melakukan apa saja, ngandelin bapaknya, sale ngandelin bapaknya. Dikritik, diprotes, dia ngadu sama bapaknya. Jadi kata Babe, biarkan anak-anak kita berkembang dan Indonesia harus maju bersama anak-anak, keluarga-keluarga yang mandiri, keluarga-keluarga yang menjaga jati dirinya, mencari jalan
untuk kehidupan masa depan. Jadi apa yang dipertontonkan sekarang ini tentu membuat orang prihatin, tertawa, dan merasa aneh. Tidak. Diktator otoritarianisme yang dijalankan Jokowi tanpa halangan sudah dibuktikan oleh omongan Jokowi. Siapa yang berani melawan saya? Siapa yang bisa mengalahkan saya? Bayangkan. Anak-anaknya akan didorong agar kekuasaan dirinya, masa turunnya dia aman. Itu harapannya. Begitu juga kita melihat banyak hal, banyak persoalan yang nggak usah dipikirin bisa nggak bisanya, karena kekuasaan menentukan segala-galanya. Bapak sayang anak, karena kuasa emang bisa bertahan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hitung-hitungan lain. Kalau jatuh, nyungsep, sakit, hina, itu banyak keterangan-keterangan dalam kaidah-kaidah Islam. Jadi buat kita semua, Jokowi dan SBY adalah contoh buruk cintanya, sayangnya sayangnya bapak kepada anaknya. Dipikirnya dia bakal hidup dan tidak dimintakan pertanggungjawabannya. Kita boleh sayang anak kita secara proporsional. Terima kasih.